Beberapa milenium sebelum industrialisasi dimulai, desain, keahlian teknis, dan manufaktur seringkali dilakukan oleh pengrajin individu. Merekalah yang menentukan bentuk produk pada saat pembuatannya, mengandalkan keahliannya, dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggannya. Mereka memperoleh pengetahuan mereka melalui pengalaman pribadi serta pelatihan dan praktik profesional. Pembagian kerja yang mendasari praktik desain industri sudah ada sejak era pra-industri. Perkembangan perdagangan pada abad pertengahan menyebabkan berdirinya bengkel-bengkel besar di kota-kota seperti Florence dan Venesia. Di lokasi ini, kelompok pengrajin yang lebih terspesialisasi menciptakan objek berbentuk serupa dengan berulang kali meniru pola yang sudah ada, menggunakan teknik dan pelatihan bersama. Munculnya desain industri terutama terkait dengan meningkatnya industrialisasi dan mekanisasi yang dimulai dengan revolusi industri di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industri manufaktur yang sedang berkembang telah mengubah cara produksi dan urbanisasi telah mengubah perilaku konsumen. Meskipun istilah desain industri pertama kali dikaitkan dengan desainer industri Joseph Claude Sinnel pada tahun 1919, disiplin ini telah ada setidaknya tahun 1798, yang mana pengaturannya masih sangat sederhana, yaitu hanya meliputi model manusia dan binatang. Lalu, pada tanggal 20 Maret 1883, dunia mulai memperhatikan perlindungan terhadap aspek desain industri secara menyeluruh. Salah satunya yaitu melalui The Paris Convention for the Protection of Industry Property. Paris Convention, Pasal 5 Paris Convention menamatkan bahwa desain industri harus dilindungi di semua negara yang menandatangani dan menjadi anggota dari Paris Convention. Itulah dia sejarah sekilas mengenai desain industri. Desain industri itu sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pengaturannya sendiri diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, hak desain industri ini hanya diberikan untuk desain industri yang baru. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang dimaksud ialah pengungkapan yang telah ada sebelumnya sebagaimana adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas atau telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Kan tetapi, terdapat suatu pengecualian yaitu suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar Indonesia yang resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Perlu dicatat juga bahwa desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang jangka waktu, subjek, serta hak apa yang dimiliki oleh subjek pemegang hak desain industri? Boleh angkat tangan jika tahu. Oke, silahkan. Saya, Bu. Jadi perlindungan terhadap hak desain industri itu diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Lalu, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain, Bu. Nantinya, ia memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang tidak diberikan hak desain industri. Nah, bagus. Lalu sekarang siapa yang mau membaca bab 3 tentang permohonan pendaftaran desain industri di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dari pasal 10 sampai pasal 15? Saya aja, Bu. Jadi dalam pasal 10, hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Lalu pasal 11 ayat 1, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Ayat 3, permohonan harus memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. B. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. C. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. D. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan E. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Lalu ayat 4, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilampiri dengan A. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan ke pendaftarannya. B. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. C. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Lalu ada ayat 5, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Ayat 6, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Ayat 7, ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu pasal 12, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Lalu selanjutnya pasal 13, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk A. Satu desain industri atau B. beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pasal 14 ayat 1, pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Ayat 2, pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Pasal 15, ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan Presiden. Terima kasih. Nah, bagus. Jadi, seperti itu ya anak-anak terkait dengan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran desain industri. Perlu diketahui juga bahwa desain industri yang telah terdaftar itu dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal baik berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri ataupun berdasarkan gugatan di pengadilan niaga. Akan tetapi, pembatalan hak desain industri berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang hak desain industri tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Nah, nantinya keputusan pembatalan hak desain industri ini akan diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada pemegang hak desain industri penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri dan kepada pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebut bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Kemudian, keputusan pembatalan pendaftaran ini akan dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Akibatnya, jika terdapat pembatalan pendaftaran desain industri akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Apakah ada pertanyaan? Permisi Ibu, ini tadi ini saya udah ada undang-undangnya Ibu, maaf tadi lagi di jalan Ibu.
Ya udah nggak apa. Sekarang kamu jawab aja pertanyaan dari saya. Bisa nggak hak desain industri itu dialihkan? Oke, Ibu. Oke, Ibu. Ini suara saya jelas ya sebelumnya ya? Jelas. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, barusan kebetulan sinyalnya lagi kurang baik. Jadi jawabannya adalah bisa Ibu. Hak desain industri itu bisa dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pengalihan hak desain industri ini nantinya wajib dicatat dalam daftar umum desain industri serta diumumkan dalam berita resmi desain industri. Kemudian pemegang hak desain industri juga berhak untuk melisensikan desain industrinya kepada pihak lain dengan menggunakan perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi ini nantinya juga wajib dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan di berita resmi desain industri. Begitu, Ibu. Bagus. Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa ngasih contoh pelanggaran terhadap hak desain industri? Saya, Bu. Jadi pada tahun 2012 terdapat kasus saling gugat antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa atau yang bisa disebut dengan shock adaptor Rimba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum. Gugatan tersebut bernomor perkara 73-DI-2012-PN Jakarta Pusat dengan penggugat Rimba Aritonang yang menggugat PGN senilai 132,39 miliar. Kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa PGN telah menggunakan desain industri atau shock adaptor milik kliennya untuk kepentingan perusahaan secara terus-menerus sejak tahun 2006 hingga gugatan dilayangkan. Adapun penemu desain industri tersebut telah memegang hak desain industri dengan nomor pendaftaran 009708 berjudul Desain Sambungan Pelindung Pipa dalam surat gugatannya. Penggugat menyatakan PGN telah melanggar pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri. Di sisi lain, PGN dalam jawaban di persidangan merasa keberatan atas gugatan tersebut. PGN yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Andreas Nahot Silitonga, dan kawan-kawan menilai bahwa desain industri yang dimiliki oleh Rimba Aritonang sama sekali tidak memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dan tidak ada perbedaannya dengan shock adaptor lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak adanya kebaruan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Jo pasal 3 Undang-Undang Desain Industri. Kendati demikian, pada Rabu 3 April 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus PGN untuk membayar ganti rugi terkait desain industri shock adaptor. Pembayaran ganti rugi tersebut sebesar 180 juta kepada penggugat Rimba Aritonang. Oke. Seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa dikarenakan hak desain industri ini merupakan hak kekayaan intelektual, sehingga dilindungi oleh hukum, dan jika terdapat seorang yang melanggarnya, maka pemegang hak desain industri memiliki hak untuk menggugatnya ke pengadilan niaga. Baik itu akan jadi penutup kelas online pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya izin nanya Ibu, minggu depan katanya mau jadi responsi atau enggak ya? Oke, nanti lihat minggu depan ya, karena kayaknya saya ada jadwal di minggu depan. Oke, Ibu. Ada pertanyaan lain? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bukan cuma nyangkut di catatan aja, tapi juga nempel di ingatan dan bermanfaat. Oke, sampai jumpa dan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.